hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 3 Gendeng, yang saya hormati Bapak Ibu SD Negeri 3 Gendeng, terima kasih atas kehadirannya dalam acara diseminasi budaya positif keyakinan kelas. Saya Novita Sari, CGP Angkatan 7 SD Negeri 3 Gendeng, Kabupaten Banyumas. Di sini nanti saya akan memaparkan tentang budaya positif keyakinan kelas. Next. Merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013, halaman 469. Next. Dari paparan tadi ini ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan adalah tuntunan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu pada anak itu sudah ada kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di sini kodrat alam adalah Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Keyakinan yang diyakini baik dan positif. Jadi maksudnya di sini adalah kita di dalam kelas itu harus membangun suatu keyakinan kelas. Nanti dibuat bersama dengan guru dan siswa. Next.
Budaya positif adalah pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu seperti pembiasaan, mungkin senyum, salam, sapa seperti yang kita lakukan setiap hari ya. Bapak Ibu juga selalu melakukannya setiap anak-anak masuk ke kelas, mungkin bersalaman dengan kita, tersenyum pada mereka, itu kita lakukan sebagai budaya positif. Next. Di sini saya akan menerangkan beberapa tentang di dalamnya budaya positif, yaitu disiplin positif, segitiga restitusi, posisi kontrol, kebutuhan dasar, dan nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Segitiga restitusi, apa itu? Yaitu yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menjalankan keyakinan. Posisi kontrol itu ada 5, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nanti akan saya jabarkan satu persatu ya, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas yaitu nilai-nilai seperti dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, mandiri, gotong royong, tanggung jawab, dan lain-lainnya. Tujuan kuliah ada di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang. Next. Nah, di sini ada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas seperti kita pertama anak masuk, contoh kemarin sudah saya laksanakan praktekkan dengan murid saya, yaitu anak kelas 6. Pada waktu dia itu terlambat datang ke sekolah, kita tidak perlu menghujat anak tersebut, tetapi kita menstabilkan. Ditanya kenapa, apa alasannya. Nah itu nanti masuknya ke menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, contohnya kata-katanya, Bu Guru juga pernah melakukan hal seperti itu. Nah, kamu tidak usah khawatir, semua orang pasti akan melaksanakan hal seperti itu. Tidak semua orang itu sempurna. Nah itu menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan dan menanyakan keyakinan. Nah, contoh kata-katanya adalah, menurut kamu sebaiknya kamu itu harus bagaimana? Biar dia itu menjawab sendiri, oh harusnya saya itu jangan tidur terlalu malam ya Bu. Nah, dia akan meyakini sendiri dengan keyakinannya sendiri. Seperti itu. Lanjut, next. Restitusi, yang tadi sudah ya, nanti kita akan tahu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita sebagai guru itu tidak langsung menghujat anak, kamu ini salah, tetapi kita harus mengetahui, kita harus mencari solusinya. Bagaimana cara solusinya? Itulah yang namanya restitusi. Next. Nah, posisi kontrol seorang guru ini yang selalu kita laksanakan setiap hari ya. Ada 5. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Saya pastinya dari dulu selama 20 tahun itu saya pernah merasakan guru sebagai penghukum. Nah, apa itu? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih
Dalam giat tadi, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas ya, besok kalau kamu tidak mengerjakan PR, itu biasanya kalau posisi guru seorang penghukum itu seperti itu. Kamu lah selalu saja salah loh. Nah, itu adalah posisi penghukum. Pasti selalu yang terakhir selesai mengerjakan tugas. Bagaimana sih kamu tanpa kita sadari kita ini sebagai penghukum? Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil seperti apa yang kita inginkan, yaitu cara dia. Ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, dan jari menunjuk-menunjuk menghadik, misalnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan datang bisa tepat waktu? Itu contoh ciri guru seorang penghukum. Lanjut. Yang kedua adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ini baik, tetapi terkadang tanpa sadar anaknya jadi seperti, oh berarti saya yang salah ya. Nah, apa sih itu? Nah, pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, atau Ibu itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Pastinya kita pernah seperti itu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu itu berbuat seperti ini, kamu itu tidak pernah mengerjakan PR. Nah, nyun sewu, apa Bapak Ibu pernah? Pernah. Ya, tanpa kita sadari ya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi anak merasa, oh iya berarti saya salah ya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ciri khas membuat merasa bersalah adalah nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu misalnya. Nah, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu merasa anak itu jadi, aduh ya Allah, saya kok jadinya membuat ibu guru bersalah atau pak guru bersalah. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol membuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini akan lebih berbahaya nih Bapak Ibu. Ya, lanjut. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Ini juga sebenarnya ada kekurangan, ada kelebihannya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak akan, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Persuasif itu tidak yang sebenarnya ya. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi semakin dekat dengan murid, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantulah demi Bapak ya. Itu kan persuasif. Ayolah. Nah, ayo ingat tidak bantuan Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan. Itu seperti kita dengan teman dengan muridnya. Next. Berdampak negatif dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya. Nah, akhirnya dia merasa sudah percaya dengan gurunya. Dia akan berkata, saya pikir Bapak teman saya. Nah,
Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi dia akan malah menyayangi guru tertentu saja. Dan tidak untuk guru lainnya, murid akan tergantung pada guru. Ciri khas posisi kontrol teman adalah nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenakan. Misalnya, "Nak, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa kamu terlambat lagi?" Sambil tertawa ringan. "Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti bapak bantu." Kamu ini sambil senyum itu saya sering melaksanakan seperti itu. Bapak Ibu mungkin pastinya Aku lagi melaksanakan. nah, iya. Nah, tapi posisi kontrol sebagai teman juga ada kekurangannya nih Bapak Ibu. Karena di posisi ini kita tidak dihormati dan dihargai. Lanjut ya, konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol teman adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini pasti. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah sedikit-sedikit seperti darah, bu guru ke kantor, sedikit bu guru karena merasa dia akrab dengan gurunya. Seperti itu, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah misalnya Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi misalnya dia kepengennya sama guru itu saja, seperti itu. Next. Ya, yang keempat yaitu posisi kontrol pemantau. Pemantau itu sama saja dengan pengawas. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Jadi ngawasi tetapi sesuai aturan. Itu posisi kontrol pemantau. Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Jadi kalau kita misalnya sebagai posisi kontrol pemantau, kita itu benar-benar loh kok sesuai aturan? Aturannya seperti ini. Nah, itu posisi kontrol pemantau. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Next. Ciri khas pemantau adalah dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, misalnya sebagai seorang guru, "Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat?" Jadi datar, tidak ada senyum, tidak ada apapun, dan melaksanakan sesuai aturan. Itu posisi kontrol pemantau. Adi menjawab, "Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya." Guru bertanya lagi, "Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu." Itu nadanya datar dan tidak ada kayak seperti belas kasihan, tetapi hanya mengontrol dan mengawasi. Itu posisi pemantau. Lanjut. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, aturan yang telah dilanggar oleh murid tadi. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas karena konsekuensinya melanggar aturan. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal. Next. Yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer. Nah, posisi ini itu yang paling sempurna dan yang harus dilaksanakan. Posisi kontrol terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid
murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi dalam posisi manajer ini sudah memiliki posisi kontrol sebagai teman maupun pemantau. Berarti ada sisi baiknya di posisi teman dan pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Pada saat kita sudah menjadi posisi manajer, kok kita mengetahui anak tersebut, bisa kita menjadi posisi kontrol sebagai teman atau pemantau sesuai waktu yang diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri, yaitu murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi mencari solusi kesalahan yang ada itu sebagai manajer. Lanjut video. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi, misalnya anak berbuat salah, jadi jangan kamu habis ini nanti dihukum 5 kali keliling lapangan. Itu kan penghukum. Tapi di posisi manajer, pertanyaannya akan seperti ini. Apakah kamu meyakininya dengan yang sudah dibuat kesepakatan kelas kita? Keyakinan kelas kita itu di posisi manajer akan seperti itu. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, diberi solusi. Anaknya, biar dia yang berpikir. Oh iya, berarti solusinya seperti yang tadi saya katakan. Mungkin saya tidurnya jangan kemalaman, tidak main gadget biar besok tidak terlambat. Mungkin dia akan berpikir mencari solusi sendiri. Bukan gurunya yang kamu besok harusnya nanti kayak gini, tidak, tapi biar anaknya yang mencari solusinya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Next. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau ya, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Jadi bisa saja kita kembali lagi ke teman karena mungkin anak itu belum bisa diajak berdiskusi. Contohnya kayak tadi waktu kemarin saya melaksanakan restitusi dengan anak yang bernama Zema itu. Kalau restitusi kan kita mencari solusi. Nah, solusi itu seperti ya di posisi manajer. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi seorang manajer. Di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Ciri khas posisi kontrol manajer adalah nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Jadi ini masuk ke semuanya sebagai teman, sebagai pengawas, itu masuk di dalam posisi manajer. Misalnya, lanjut. Misalnya guru, nah apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Terus Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Gurunya menjawab, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Dia memberi solusi, saya bisa tidak menyontok temannya tugasnya misalnya. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Dia akan berjanji dalam dirinya sendiri, dia akan tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki ini. Next. Pada posisi manajer, suara guru atau orang tua sebaiknya tulus, tidak perlu marah,
tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi seperti mencari solusi pada restitusi. Next. Sekarang pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, ini posisi kontrol apa nih? Saya kecewa sekali. Ini kan persuasif. Tadi persuasif apa ya? Sebagai apa? Membuat salah. Membuat rasa bersalah. Coba ya nanti kita cek hasilnya ya. Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Ya, kita lihat ya. Nanti jawaban sendiri-sendiri ya. Nanti kita cek ya. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Persuasif. Yang persuasif tadi apa? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Ya, next kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama pembuat rasa bersalah. Yang kedua penghukum, ketiga betul teman, empat pemantau, yang kelima sebagai betul Bu Supri manajer, dan yang terakhir sebagai penghukum. Betul sekali, terima kasih Bapak Ibu. Next kita lanjut. Nah, pada budaya positif ini tujuan utamanya adalah kita akan membuat keyakinan kelas. Nanti biar Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, nanti akan saya contohkan. Contohnya seperti yang ada di depan, yaitu kenapa kok tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Karena kalau peraturan itu yang membuat itu hanya satu pihak, tetapi kalau keyakinan kelas itu yang membuat itu semua pada kelas. Betul sekali Bu Tia. Yang membuat itu adalah guru dan muridnya, jadi bisa melaksanakan semuanya. Itu keyakinan kelas. Yang pertama, contoh ini kelas 3B ya. Setiap anggota kelas perlu belajar selama berada di dalam kelas 3B. Jadi waktu ini harus dibuat bareng-bareng guru dan muridnya. Jadi jangan hanya guru yang membuat. Kalau guru yang membuat itu namanya peraturan. Semua anggota kelas perlu membaca buku. Mungkin Bu perlu membaca buku. Oke, berarti dibuatlah pojok literasi. Contohnya itu seperti itu. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu meminta maaf bila datang terlambat. Berarti sebelum masuk kelas, kalau ada yang datang terlambat, itu harus meminta maaf, terutama kepada Bu Guru. Maaf Bu Guru, saya terlambat. Mungkin jadi anak itu dilatih sopan juga ya. Senyum salam, sapa seperti itu. Next. Nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah saya sampaikan adalah yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, bertanggung jawab, kreatif, dan bernalar kritis. Coba sekarang kita merefleksi diri kita sendiri ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah melihat diseminasi ini? Nanti kita refleksi sendiri-sendiri. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin. Peran Among seperti apa yang telah saya lakukan selama sesi ini? Saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Nah, kita nanti merefleksi diri, kita akan mengingat, oh ya, saya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, atau sebagai manajer. Yang diharapkan kita semua adalah sebagai manajer. Lanjut Pak. Ya, untuk kita renungkan bareng-bareng. Kita yang memilih profesi sebagai pendidik, berarti memilih untuk mengurusi kehidupan, memilih untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas manusia,
memilih untuk bertanggung jawab bagi kehidupan orang banyak. Tak perlu gengsi, saling belajar, saling memberi masukan, jadilah seperti air, teguh pendirian juga, siap untuk menyesuaikan diri dalam proses belajar yang dilalui. Mari kita renungkan ya. Ya, sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah diseminasi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Jam berapa Mas Ema? Kalau ada yang masih bingung, perlu ditanyakan, tanya saja. Mas Ema, kira-kira tahu tidak dipanggil Bu Guru? Tahu Bu, karena saya datang tidak tepat waktu. Oh iya, tidak apa-apa. Itu wajar datang terlambat. Bu Guru juga dulu pernah mengalami seperti itu. Karena keterlambatan seseorang itu banyak pengaruhnya. Yang penting kita bisa memperbaiki dari kesalahan kita. Kamu terlambat sekolah, bisa melakukannya lebih dari ini karena keterlambatan kamu. Mungkin kamu bisa lebih dari jam yang tadi kamu berangkat. Tetapi mungkin kamu bisa mempelajari suatu nilai baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Sedia. Bisa memperbaikinya? Bisa. Ya, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Mengapa kamu kok bisa terlambat? Pasti ada alasan tertentu. Karena saya tidur larut malam dan saya suka main HP sampai saya tidak ingat waktu. Oh, begitu. Ya. Nah, kalau tidurnya terlalu malam, bermain HP, apakah itu baik? Tidak baik Bu. Nah, kamu bisa mengatakan itu ya? Ya, kamu bisa memperbaikinya. Bagaimana caranya? Tidak tidur larut malam, memasang alarm. Jika alarm tidak mempan, minta bantuan kakak atau ibu atau ayah. Ya, bagus sekali. Kamu bisa meminta bantuan agar kamu tidak terlambat lagi. Yaitu tadi sudah kamu katakan ya. Nah, kalau misalnya kakak kamu tidak bisa, apakah ada lagi yang lain yang bisa membangunkan kamu? Ayah. Oh, ayah. Baiklah. Oke. Oh iya Mas Ema, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Coba apa saja? Menjaga kebersihan kelas, tidak membuang sampah sembarangan, datang tepat waktu. Menurut Mas Ema, gambaran kelas yang ideal itu bagaimana? Sesuai aturan keyakinan kelas yang sudah ditetapkan, mengikuti pelajaran dengan tertib, datang tepat waktu. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Orang yang baik, Orang yang baik. Orang yang baik itu seperti apa? datang tepat waktu, rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zemarga Dwi Jantoro. Saya dari kelas 6 SDN 3 Grendeng, Kabupaten Banyumas. Perasaan saya senang sekali menyelesaikan masalah dengan restitusi, sehingga saya memperoleh solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Novitasari, saya akan tidak terlambat lagi.
Mas Zema tahu kenapa dipanggil Bu Guru? Iya Bu, tahu Bu, karena saya makan di kelas. Oh iya, tidak apa-apa. Karena Bu Guru juga suka makan. Itu wajar sayang, tidak apa-apa makan. Tetapi kamu harus menyadari bahwa makan di kelas itu menurut Mas Zema baik apa tidak? Tidak Bu. Nah, coba kita kan manusia tidak ada yang sempurna. Pastinya kita sering membuat kesalahan. Nah, kenapa kamu kok makan di kelas? Tadi saya sangat lapar Bu. Loh, apa tadi waktu sebelum berangkat sekolah kamu belum makan? Belum Bu, Kenapa? karena saya bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Karena saya tidur terlalu malam. Kenapa tidur terlalu malam, Mas Zema? Karena saya main HP Bu. Oh, main HP. Ya. Nah, kalau bermain HP seperti itu, akhirnya kamu bangunnya bagaimana coba? Kesiangan. Nah, itu menurut kamu baik apa tidak? Tidak Bu. Nah, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ingat Bu, Coba apa saja keyakinan kelas kita? datang tepat waktu, tidak makan di kelas, menjaga kebersihanmu. Nah, kamu bisa memperbaikinya. Bisa tidak Mas Zema memperbaikinya? Bisa Bu. Nah, kamu ingin jadi orang seperti apa? Yang baik Bu. Nah, betul. Jadi orang yang baik. Jadi kamu harus melaksanakannya dengan baik. Tidak tidur terlalu malam. Ya? Nah, kamu bisa? Sanggup? Bisa Bu. Ya, terima kasih Mas Zema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zema Arga Dwi Cantoro. Saya dari kelas 6 SDN 3 Grendeng, Kabupaten Banyumas. Perasaan saya senang sekali telah menyelesaikan masalah dengan restitusi, sehingga saya memperoleh solusi dari permasalahan saya, yaitu tidak makan lagi di kelas dan akan mematuhi keyakinan kelas. Terima kasih Bu Novitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Coba mana semangatnya? Tetap semangat. Anak-anak hebat. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Ayo, apa keyakinan kelas? Coba siapa yang bisa? Iya, pintar. Kesepakatan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sama saja dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita buat bersama-sama antara guru dan anak-anak. Berarti semua warga yang ada di kelas ini. Warga yang ada di kelas ini siapa coba? Bu Sari dan anak-anak. Iya, anak-anak ya kalian. Di kelas kita saja, di kelas 1 kan Bu Sari kan ya? Iya. Iya, tidak ada Bu Guru ya? Berarti Bu Sari dan kalian. Atau mungkin tidak ada Bu Guru. Kalau tidak ada Bu Guru, dengan guru agama bisa berhias. Kalau tidak ada berhias, bisa dengan Bu Yuri ya.
videonya udah. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi.